Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Rajiman, Ichibangase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah wakil dari Indonesia. Saudara sekalian, kita berkumpulnya di gedung ini dalam rangka merumuskan landasan untuk mengokohkan negara yang kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Setelah Suroso selesai berbicara, Muhammad Yamin naik ke podium untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah Muhammad Yamin, Supomo pun ikut menyampaikan gagasannya, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Tak sampai di situ, Ir. Soekarno ikut menyampaikan gagasannya tentang dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan dan berkebudayaan. Selain itu juga, Soekarno mengusulkan untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut dengan nama Pancasila. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Soekarno. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian dasar negara yang disampaikan Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Dengan demikian sidang BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai sini. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum negara segera. Ya Suroso, seperti usulan asas negara berkebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, bagaimana sih Muhammad Yamin? Begini Soekarno, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan,
dan kesejahteraan rakyat. Lalu, jika tidak ada Indonesia merdeka, maka isinya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Panitia perancang UUD telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaan untuk berikutnya agar Jepang yang menentukan.